Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Makalah Bahasa Indonesia kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia yang beranggotakan Fathul Aziz, Febrianda Julianto, dan Halimah Tusadiyah. Dan baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Febrianda Julianto. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Kelahiran bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak ragam suku, budaya, dan adat yang dimilikinya memerlukan adanya bahasa persatuan guna untuk menggalang semangat kebangsaan. Pemuda-pemudi Indonesia pada masa pergerakan berhasil menciptakan Kongres Pemuda Indonesia, dan pada kongres tersebut terciptalah sebuah ikrar yang lebih dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia secara historis diambil dari bahasa Melayu Riau. Itu sudah disepakati karena bahasa Melayu Riau telah menjadi lingua franca di dalam kalangan pedagang-pedagang yang tersebar di wilayah Nusantara, dan kemudian diberikan nama bahasa Indonesia. Alasan dipilihnya bahasa Melayu sebagai yang pertama adalah bahasa Melayu telah berabad-abad menjadi lingua franca di kalangan pedagang-pedagang di Nusantara. Yang kedua, bahasa Melayu memiliki struktur yang sederhana sehingga mudah dipelajari. Yang ketiga, bahasa Melayu bersifat demokratis. Lanjut, adanya semangat kebangsaan yang besar dari pemakai bahasa daerah lain untuk menerima bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Dan yang terakhir, adanya semangat rela berkorban dari bangsa Jawa. Adanya semangat rela berkorban dari masyarakat Jawa untuk tujuan yang mulia. Perkembangan bahasa Indonesia sebelum masa kolonial. Meskipun bukti-bukti autentik tidak ditemukan, bahasa yang digunakan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya adalah bahasa Melayu. Sementara itu, bukti-bukti yang tertulis dalam pemakaian bahasa Melayu ditemukan pada tahun 680 Masehi, yang digunakannya bahasa Melayu untuk penulisan batu prasasti. Dan prasastinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, prasasti yang ditemukan di Kedukan Bukit pada tahun 683 Masehi. Yang kedua adalah prasasti yang ditemukan di Talang Tuo di sekitar daerah Palembang yang berangka tahun 686 Masehi. Selanjutnya, prasasti yang ditemukan di Kota Kapur di bagian Bangka Barat berangka tahun 686 Masehi. Selanjutnya adalah prasasti yang ditemukan di Karangbrahi, yaitu daerah di antara Jambi dan Sungai Musi, berangka 686 Masehi. Selanjutnya, prasasti dengan nama inskripsi Gandasuli yang ditemukan di daerah Kedu dan berangka tahun 832 Masehi. Pada tahun 1356 ditemukan lagi sebuah prasasti yang bahasanya berbentuk prosa, diselingi puisi. Pada tahun 1380 di Minye-Tujoh, Aceh, ditemukan batu nisan yang berisi suatu model syair tertua. Perkembangan bahasa Indonesia di masa kolonial. Pada abad ke-16, ketika orang-orang Eropa datang ke Nusantara, mereka sudah mendapati bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan dan bahasa perantara dalam kegiatan perdagangan. Bukti lain yang dapat dipaparkan adalah naskah atau daftar yang disusun pada Pigafetta pada tahun 1522. Di samping itu, pengakuan orang Belanda, Den Kerst, pada tahun 1631 yang mendirikan sekolah di Nusantara terbentuk dengan bahasa pengantar. Oleh karena itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan surat keputusan K.B. 1871 nomor 104 yang menyatakan bahwa pengajaran di sekolah-sekolah Bumi Putra diberi dalam bahasa daerah.
kalau tidak dipakai bahasa Melayu. Perkembangan bahasa Indonesia di masa pergerakan. Setelah Sumpah Pemuda, perkembangan bahasa Indonesia tidak berjalan dengan mulus. Belanda sebagai penjajah melihat pengakuan pada bahasa Indonesia itu sebagai kerikil tajam. Oleh karena itu, dimunculkanlah seorang ahli pendidik bernama Dr. G.J. Nieuwenhuis pada politik bahasa kolonialnya. Isi politik bahasa kolonial Nieuwenhuis itu lebih kurang sebagai berikut. Pengaruh politik bahasa yang dicetuskan Nieuwenhuis itu tentu saja menghambat pergerakan bahasa Indonesia. Banyak pemuda pelajar berlomba-lomba mempelajari bahasa Belanda. Bahkan ada yang meminta pengesahan agar diakui sebagai orang Belanda. Sebaliknya, pada masa pendudukan Dai Nippon, bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang pesat. Tentara pendudukan Jepang sangat membenci semua yang berbau Belanda. Sementara itu, orang-orang Bumiputra belum bisa berbahasa Jepang. Oleh karena itu, digunakanlah bahasa Indonesia untuk memperlancar tugas-tugas administrasi dan membantu tentara Dai Nippon melawan tentara Belanda dan sekutunya. Kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa resmi atau negara. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kemerdekaan, yaitu tanggal 28 Oktober 1928 dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional sekaligus merupakan bahasa persatuan. Adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki tugas atau fungsi sebagai berikut. Yang pertama, lambang jati diri atau identitas negara. Yang kedua, lambang kebanggaan negara. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai masyarakat yang memiliki latar belakang etnis dan sosial budaya serta bahasa yang berbeda-beda. Yang terakhir, alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah sebagai bahasa resmi atau negara. Kedudukan ini mempunyai dasar yuridis konstitusional, yang ini bab 15 pasal 36 UUD 1945. Dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi atau negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai bahasa resmi negara. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan suatu pemerintahan. Dan yang terakhir, bahasa resmi dalam pengembangan kebudayaan dan pemanfaatan ilmu dan teknologi. Oke, selanjutnya perkembangan bahasa Indonesia. Pada tahun 1908, pemerintah Hindia Belanda mendirikan Komisi for the Volkslecture, komisi untuk bacaan rakyat. Melalui surat ketetapan Gubermen pada tanggal 14 September 1908 yang bertugas yang pertama, mengumpulkan dan membukukan cerita-cerita rakyat atau dongeng-dongeng yang tersebar di kalangan rakyat, serta menerbitkannya dalam bahasa Melayu setelah diubah dan disempurnakan. Yang kedua, menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa. Yang ketiga, menerima karangan pengarang-pengarang muda yang isinya sesuai dengan keadaan hidup sekitarnya. Tahun 1933, terbit majalah Pujangga Baru yang diasuh oleh Sultan Takdir Ali Syabana, Amir Hamzah, dan Arminch Pane. Pengasuh majalah ini adalah sastrawan yang banyak memberi sumbangan terhadap perkembangan bahasa dan sastra Indonesia. Pada masa Pujangga Baru ini, bahasa yang digunakan untuk menulis karya sastra adalah bahasa Indonesia yang dipergunakan oleh masyarakat dan tidak lagi dengan batasan-batasan yang pernah dilakukan oleh Balai Pustaka. Tahun 1938, dalam rangka memperingati 10 tahun Sumpah Pemuda, diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia di Solo
Itu adalah kongres pertama. Kongres ini dihadiri oleh bahasawan dan budayawan terkemuka pada saat itu seperti Profesor Dr. Husin Jajadiningrat, Profesor Dr. Purbajaraka, dan Ki Hajar Dewantara. Dalam kongres tersebut dihasilkan beberapa keputusan yang sangat besar, artinya bagi pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia. Keputusan tersebut antara lain, yang pertama mengganti ejaan Van Ophuijsen, yang kedua mendirikan Institut Bahasa Indonesia dan menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam perwakilan. Tahun 1942 sampai 1945, Jepang melarang pemakaian bahasa Belanda yang dianggapnya sebagai bahasa musuh. Penguasa Jepang terpaksa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi untuk kepentingan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, sebab bahasa Jepang belum banyak dimengerti oleh bangsa Indonesia. Hal yang demikiannya menyebabkan bahasa Indonesia memiliki peran yang semakin penting. 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan secara resmi sebagai bahasa negara yang sesuai dengan bunyi UUD 1945 bab 15 pasal 36. Bahasa negara adalah bahasa Indonesia. 19 Maret 1947, Surat Keterangan nomor 264 bagian A nomor 47 Halaman 47, Menteri Pendidikan, Pengajar, dan Kebudayaan Mr. Suwandi meresmikan ejaan Republik sebagai penyempurnaan atas ejaan sebelumnya. Ejaan Republik ini juga dikenal dengan sebutan ejaan Suwandi. Tahun 1948 terbentuk sebuah lembaga yang menangani pembimbingan bahasa dengan nama Balai Bahasa. Lembaga ini pada tahun 1948 diubah namanya menjadi Lembaga Bahasa Nasional dan pada tahun 1972 diubah menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang selanjutnya lebih dikenal dengan sebutan Pusat Bahasa. 28 Oktober sampai dengan 1 November 1954 terselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang kedua di Medan, Sumatera Utara. Kongres ini terselenggara atas prakarsa Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 diresmikan ejaan baru yang berlaku mulai dari 17 Agustus 1972 yang dinamakan ejaan yang disempurnakan atau EYD dan TAP MPR nomor 2 tahun 1972. 25 sampai dengan 28 Februari 1975 di Jakarta diselenggarakan Seminar Politik Bahasa Indonesia. Tahun 1978, bulan November di Jakarta diselenggarakan Kongres Bahasa Indonesia yang ketiga. Tanggal 21 sampai 26 November 1983 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia yang keempat di Jakarta. Tanggal 27 Oktober sampai dengan 3 November 1988 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia yang kelima di Jakarta. Pada tanggal 28 Oktober sampai dengan 2 November 1993 berlangsung Kongres Bahasa Indonesia yang ke-6 di Jakarta. Sebenarnya ada usaha-usaha bersama dari pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah di Raja Malaysia untuk mengadakan suatu ejaan. Dengan mengingat antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa resmi pemerintah di Raja Malaysia masih satu rumpun atau memiliki kesamaan. Usaha itu antara lain dimufakatkannya ejaan Melindo, Melayu Indonesia. Namun usaha ini akhirnya kandas karena situasi politik antara Indonesia dan Malaysia yang sempat memanas pada tahun 1963. B. Peristiwa-peristiwa penting berkaitan dengan perkembangan bahasa Indonesia. 1. Kelahiran bahasa Indonesia secara politis. Bahasa Melayu yang semakin lama semakin kaya dengan adanya pengaruh bahasa-bahasa lain tersebut sampai dengan menjelang akhir tahun 1928. Secara resmi masih tetap bernama Bahasa Melayu. Maka, pada Kongres Pemuda di Jakarta tanggal 28 Oktober 1928, dicetuskan dalam ikrar politik yang disebut dengan nama Sumpah Pemuda. Bunyi ikrar tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 2. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air, yaitu yang satu tanah air Indonesia. 3. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. 2. Kelahiran bahasa Indonesia secara yuridis. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan bangsa Indonesia yang diproklamasikan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atau atas nama bangsa Indonesia. Sehari kemudian, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 45 diundangkan. Tahun-tahun penting yang mengandung arti sangat menentukan dalam sejarah perkembangan bahasa Melayu atau Indonesia dapat dirinci sebagai berikut. Mungkin saya hanya memaparkan 5 saja dari 19. Selebihnya jika teman-teman ingin mengetahui lebih banyak lagi bisa melihat makalah kami. Pertama, pada tahun 1901 disusun ejaan resmi bahasa Melayu oleh C.H. Afan Opuyesen dan dimuat dalam kitab Logat Melayu. 2. Pada tahun 1908, pemerintah mendirikan sebuah badan penerbit buku-buku bacaan yang diberi nama Komisi for the Volkslecture atau Taman Bacaan Rakyat. Ketiga, tanggal 28 Oktober 1928 merupakan saat-saat yang paling menentukan dalam perkembangan bahasa Indonesia. Karena pada tanggal itulah para pemuda pilihan memancangkan tonggak yang kokoh untuk perjalanan bahasa Indonesia. 4. Pada tahun 1933, resmi berdiri sebuah angkatan sastrawan muda yang menamakan dirinya Punjangga Baru yang dipimpin oleh Sultan Takdir, Ali Syahbana dan kawan-kawan. 5. Kongres Bahasa Indonesia tahun 2013. Kongres yang berlangsung dari tanggal 28 sampai 31 Oktober 2013 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, diikuti oleh 1.168 peserta dari seluruh Indonesia dan dari luar negeri antara lain Jerman, Rusia, Pakistan, Jepang, Belgia, Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, Cina, Italia, dan Timor Leste. KBI 10 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan 5 hal, selebihnya teman-teman dapat membacanya di makalah kami. 1. Pemerintah perlu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia melalui penerjemahan dan penerbitan. 2. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu berperan lebih aktif melakukan penelitian, diskusi, penataran, penyegaran, simulasi, dan pendampingan. 3. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP perlu bekerja sama dalam upaya meningkatkan mutu pemakaian bahasa dalam buku materi pelajaran. 4. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi hasil-hasil pembakuan bahasa Indonesia untuk kepentingan pembelajaran bahasa Indonesia dalam rangka memperkukuh jati diri dan membangkitkan semangat kebangsaan. 5. Pembelajaran bahasa Indonesia perlu dioptimalkan sebagai media pendidikan karakter untuk menaikkan martabat dan harkat bangsa. Sekian. Baiklah, saya Limatus Sadiah akan menyambung pembahasan yang terakhir, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menempati posisi sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan dari Sabang sampai Merauke. Dalam fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, terdapat 2 poin yang akan kita bahas di dalamnya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Dan poin yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Adanya sebuah bahasa yang dapat menyatukan berbagai suku bangsa yang berbeda merupakan suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Bangsa Indonesia sebagai pemilik bangsa Indonesia harus merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Baiklah, poin berikutnya adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional.
Di dalam pelaksanaan fungsi ini, bahasa Indonesia harus memiliki identitasnya tersendiri yang membedakannya dengan bahasa lain. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi di samping bendera dan lagu kebangsaan. Poin berikutnya yaitu bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa. Kalau tidak ada sebuah bahasa seperti bahasa Indonesia yang dapat menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda, akan banyak muncul masalah perpecahan bangsa. Dengan adanya bahasa Indonesia yang diakui sebagai bahasa nasional oleh semua suku bangsa yang ada, perpecahan ini dapat dihindari karena suku-suku bangsa tersebut merasa satu. Poin berikutnya, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Masalah yang dihadapi bangsa yang terdiri atas berbagai suku bangsa dengan budaya dan bahasa yang berbeda adalah komunikasi. Diperlukan sebuah bahasa yang dapat dipakai oleh suku-suku bangsa yang berbeda bahasanya, sehingga mereka dapat berhubungan. Sudah berabad-abad, bahasa Indonesia menjadi lingua franca di wilayah Indonesia. Poin pembahasan berikutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan. Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara-acara kenegaraan sesuai dengan UUD 1945 mutlak diharuskan. Pelaksanaan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, pemakai bahasa Indonesia di dalam pelaksanaan administrasi negara perlu dibina dan dikembangkan. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia pendidikan tidak hanya terbatas pada bahasa pengantar, bahan-bahan ajar, tetapi juga pemakaian bahasa Indonesia. Oleh karena itu, fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan harus dilaksanakan mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Kepentingan pembangunan dan pemerintahan di tingkat nasional memerlukan sebuah bahasa sebagai alat perhubungan sehingga komunikasi tidak terhambat perkembangan. Bahasa Indonesia mampu mengungkapkan pikiran-pikiran yang cukup rumit melalui kreativitas pengguna bahasa yang bersangkutan terutama dalam kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Dan yang keempat, yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kaitan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia adalah alat yang memungkinkan untuk membina dan mengembangkan kebudayaan Indonesia yang memiliki ciri-ciri dan identitasnya sendiri yang membedakannya dengan kebudayaan daerah dan kebudayaan asing. Kesimpulan kedudukan dan fungsi tersebut merupakan kekuatan bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa yang kokoh dan mandiri. Dengan mengedepankan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, eksistensi bahasa Indonesia diperkuat dengan latar belakang sejarah yang runtut dan argumentatif. Sekian makalah dari kelompok 1. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.